Shalom, shalom. Ya, puji Tuhan. Kita bersyukur buat hari ini. Di hari Minggu keempat ini di bulan September. Biar kita mau datang kepada Tuhan dengan hati yang rindu untuk mencari wajah-Nya. Kita percaya setiap kita yang mencari Tuhan, hidup kita dipuaskan Tuhan. Mari Bapak Ibu kita tundukkan kepala. Kita datang merendahkan di hadapan Tuhan. Haleluya. Bapa kami yang ada di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan buat hari yang indah ini Bapa. Kami datang di hadirat-Mu, kami bawa korban syukur bagi nama-Mu Bapa. Tuhan berkati ibadah hari ini Tuhan. Biar ibadah kami Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Bila setiap persembahan kami boleh menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, Engkau berkati ibadah ini Bapa. Dan kami percaya janji Tuhan dan ya amin Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah bersyukur padamu Bapa. Haleluya, haleluya, amin. Kami bersyukur. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Mari kita datang angkat tangan di hadapan Tuhan, kita sembah Dia, amin. Terima kasih Tuhan, amin. Kau pencipta hidupku, pemelihara hidupku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau pemilik hidupku, dalam kasih setiamu Yesusku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Engkau pencipta hidup kami Tuhan. Oh, haleluya. Kau pencipta hidupku, pelihara jiwaku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Pemilik hidupku, dalam kasih setiamu Yesusku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu.
awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagi segala pujian, dan syukur bagimu. Amin. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagi segala pujian, segala pujian, dan syukur bagi. Haleluya. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Haleluya Tuhan, Engkau pencipta hidup kami Tuhan. Amin. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Segala pujian dan syukur bagimu. Allah yang mulia, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagi. Haleluya. Segala pujian dan syukur bagi Allah yang mulia, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagi. Kami bangkit bersama. Amin. Haleluya. Haleluya. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, sekali lagi, amin. Segala pujian, segala pujian, dan syukur bagi. Terima kasih Tuhan. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kau yang awal, Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagi. Kaulah yang awal, mari kita sembah Tuhan. Yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kehidupan yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Engkau yang memelihara jiwa kami, Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih.
Haleluya. Kau pencipta kami Tuhan, Kau pemelihara kami Yesus. Segala pujian bagi nama-Mu. Mari Bapak Ibu sembah Dia, angkat tanganmu di hadapan Tuhan, berikan hidupmu kepada Dia. Amin. Yesus, Yesus. Haleluya, haleluya. Dan syukur bagi-Mu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku, segala pujian dan syukur bagi-Mu. Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Sembah, Allah pujian dan syukur bagi-Mu. Amin Tuhan. Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagi. Sekali lagi, haleluya. Kaulah pujian dan syukur bagi. Amin. Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Sorak-sorai yang berbagi kita, amin. Lebih dasar lagi tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Inilah persembahan kami Bapa. Bila persembahan kami Tuhan boleh berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih Bapa. Kami siap meninggikan nama-Mu Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sorak-sorai bagi kita, amin. Haleluya, haleluya. Kita punya Allah yang dahsyat, amin. Sorak bagi Tuhan.
Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau berisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak berayakan. Terpujilah Kau Raja, segala Raja. Sorak-sorak bagi Tuhan, amin. Kuasa dari Raja Mulia, penangguhkanku di bawah kaki kita. Amin. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau berisai hidup kami. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak berayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau berisai hidup. Amin. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak berayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Yesus, amin. Engkau berisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak berayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau berisai hidupku. Berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, bersorak berayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Sorak-sorak bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari kita menunjukkan panji Tuhan. Dengan tangan kita katakan amin. Haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja, segala Raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Mari Bapak Ibu, kita akan berikan persembahan di karunia pada minggu keempat ini ya. Berikan yang terbaik bagi Tuhan kita. Amin. Amin. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang.
Raja. Oh, oh. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenangnya. Katakan saya lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Terima kasih buat persembahan Bapak Ibu saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati berlipat-lipat kali ganda. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita. Yang terbaik bila kita mau pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan. Hidup kita tanpa Roh Kudus, hidup kita menjadi hampa. Bila penyertaan Tuhan terus selalu menghidupi kita, mengikuti setiap hidup kita. Amin. Haleluya Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya Yesus. Haleluya. Syukur. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin Yesus. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Haleluya Yesus. Amin. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Amin. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Haleluya. Bila Engkau tak besertaku, Tuhan, kami rindu penyertaan-Mu Tuhan. Tak mau. Haleluya. Kami perlu Engkau Tuhan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Haleluya. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Haleluya. Besertaku, oh,
perlu Tuhan. Pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Haleluya. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah dengan haleluya Tuhan. Tuhan, biar kami berjalan bersama Engkau. Tanpa Engkau Tuhan, kami tidak mampu Bapa. Biar Roh Kudus memimpin kami, umat-Mu Tuhan. Haleluya. Yesus, angkat tangan-Mu di hadapan Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita minta pimpinan penyertaan Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan. Haleluya. Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa. Haleluya. Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Engkau Tuhan, ku perlu Tuhan. Pimpin langkahku dengan kasih karunia. Haleluya. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah dengan. Nyatakan Tuhan, amin. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah dengan. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Ini pujian kami, ini persembahan kami Bapa. Biarlah boleh menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah nama, terima kasih Bapa. Tuhan, pimpin setiap hidup kami Bapa. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu Roh Kudus Tuhan, untuk terus membawa kami dalam kehidupan kami Bapa. Semakin hari semakin berkenan di hati Tuhan. Terpujilah nama-Mu, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengar firman-Mu Bapa. Berkati hamba-Mu, urapi hamba-Mu pada yang kuasa-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Tuhan, lewat kebenaran firman-Mu Tuhan, umat Tuhan diberkati Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa syukur padamu Bapa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan.
Shalom, puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa mengucap syukur untuk hari ini, penyertaan Tuhan yang sempurna menyertai kami semua. Kalau sebentar kami mau mendengar firman-Mu, ya Tuhan, mari Engkau turut campur bekerja buat firman yang memberi kekuatan pada kami semua, dan firman yang memberi jalan keluar bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, mari Engkau berfirman melalui hamba-Mu, pakai mulut lidah hamba-Mu untuk kebenaran ini. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk dilawat dan kami siap untuk mendengar dan melakukan firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, mari sama-sama kita membuka ayat Alkitab kita dari Mazmur pasal yang ke-91, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Mazmur pasal yang ke-91, ayat pertama sampai ayat yang ke-6. Mari kita baca, 1, 2, 3. Dalam lindungan Allah. Ayat pertama, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Amin. Sering kasih Tuhan, tema perikop yang barusan kita baca adalah tentang perlindungan Tuhan di tengah bahaya. Kita tahu semua bahwa Allah tidak menjanjikan sebuah dunia yang bebas dari bahaya, bebas dari sakit penyakit, bebas dari segala masalah. Tetapi Allah menjanjikan kepada kita semua pertolongan pada saat kita alami bahaya. Tuhan menjanjikan kepada kita semua pertolongan ketika kita hadapi persoalan. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kita semua saat ini alami pandemi COVID-19 yang sudah berjalan hampir 2 tahun. Nah, selama itu kita juga semua alami. Dan kapan berakhirnya pandemi ini kita semua tidak ada yang tahu. Nah, di saat pandemi ini kita menciptakan banyak kebiasaan yang baru. Di antaranya kita harus mentaati protokol kesehatan atau prokes yang dikenal dengan 5M. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas. 5M yang sudah dikenal kita semua. Tetapi hari ini saudara yang kasih Tuhan, saya mau tambahkan M yang ke-6, yaitu membaca Alkitab. Supaya ada kekuatan di dalam kita, supaya kita tetap yakin penyertaan Tuhan yang sempurna itu menyertai kita. M yang ke-6 yaitu membaca Alkitab. Saudara yang kasih Tuhan, Indonesia baru saja mengalami serangan gelombang kedua virus
varian Delta yang mematikan. Ya, puncaknya pada bulan Juni dan Juli yang lalu. Wah, banyak sekali korban. Di antara saudara, keluarga, teman, kolega, orang-orang dekat kita banyak yang kena korban serangan varian Delta ini. Saudara yang kasih Tuhan, baru saja kita dilepaskan dari varian baru yaitu varian Delta. Sekarang muncul lagi varian B1621 atau yang dikenal varian virus dari Amerika Selatan yaitu varian MU. Tapi ini masih dalam pantauan Organisasi Kesehatan Dunia yaitu WHO. Sering kasih Tuhan. Varian Delta baru saja kita hadapi, sudah ada varian baru lagi, varian MU. Kita semua mau lari kemana? Kita mau mencari perlindungan kepada Tuhan. Nah, saudara yang kasih Tuhan, ayat yang kita baca itu menjanjikan pertolongan kita dari mara bahaya. Mari saudara yang kasih Tuhan, yang kita lihat. Yang pertama yang Tuhan janjikan supaya kita dapat pertolongan yaitu Tuhan melindungi kita dan melepaskan kita dari bahaya maut. Tuhan melepaskan kita dari bahaya maut. Ayat yang ketiga, sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung. Saudara yang kasih Tuhan, Tuhan berjanji kepada kita semua untuk kita dilepaskan dari jerat penangkap burung. Apa itu jerat penangkap burung? Saudara yang kasih Tuhan, burung itu terbang bebas di udara. Untuk kita bisa menangkapnya terlalu sulit. Maka itu dibuatlah satu jerat. Supaya ketika burung itu masuk ke dalam perangkap itu tidak bisa lepas lagi. Saudara yang kasih Tuhan. Nah, demikian juga kita. Kalau kita masuk dalam jerat penangkap, maka kita tidak akan bisa lepas. Untuk itu kita butuh perlindungan, butuh pertolongan dari Tuhan. Supaya Tuhan melepaskan kita dari bahaya maut. Saudara yang kasih Tuhan, jerat penangkap burung ini digunakan oleh si jahat, iblis, untuk menangkap kita supaya kita masuk dalam jeratnya dan kita terbawa oleh si iblis. Saudara yang kasih Tuhan, dialah Tuhan kita yang sanggup melepaskan kita dari jerat itu. Tadi ada 5M, kemudian saya tambahkan M yang ke-6, yaitu membaca Alkitab. Saudara yang kasih Tuhan, Alkitab kita baca terus menerus. Kalau pandemi ini sudah berjalan 2 tahun, ya kita mau baca Alkitab. Alkitab itu ada dalam perjanjian lama ada 929 pasal. Kalau di perjanjian baru ada 260 pasal. Jadi totalnya ada 1189 pasal. Kalau setiap hari kita baca 1 hari 1 pasal di perjanjian lama, 1 hari 1 pasal di perjanjian baru, maka 2 tahun itu kita sudah bisa menyelesaikan seluruh isi Alkitab. Saudara yang kasih Tuhan, mari di tengah-tengah pandemi ini kita mau lakukan untuk
bisa menjadi kekuatan kita. Kita mencari pertolongan hanya kepada Tuhan. Nah, saudara yang kasih Tuhan, jangan pernah kita menyalahkan kepada siapapun ketika kita alami masalah, kita alami pencobaan. Kita mau introspeksi kepada diri kita sendiri di saat kita alami hal yang buruk yang menimpa kita. Sering kasih Tuhan, ada sebuah cerita. Ada seorang yang di desa, ya dia jualan tahu dari sebuah desa kecil. Nah, untuk menuju ke kota, dia harus melalui sebuah pematang sawah. Jalan yang sulit yang harus dilalui, itu dilalui setiap hari. Dan ketika dia berangkat kerja, dia duduk diam berdoa. Dan doanya itu selalu dia panjatkan kepada Tuhan, Tuhan saya mau bekerja, tolong kami di perjalanan supaya kami selamat sampai tempat tujuan kami bisa berjualan dengan baik dan terlebih lagi kami bisa berjualan dan laris terjual sehingga kami bisa hidup dari menjual tahu ini. Setiap hari dia lakukan dan memang Tuhan mendengar doa dari seorang bapak ini. Di perjalanan dia disertai Tuhan. Ketika dia melewati pematang sawah, dia disertai Tuhan. Dan di pinggir jalan dia harus menunggu angkot untuk sampai ke kota. Dia disertai Tuhan. Angkotnya yang sudah menjadi langganan itu menunggunya. Dan sampailah dia di kota, semua disertai Tuhan. Dan sampai di kota, semua dagangannya laris manis, terjual habis. Saudara yang kasih Tuhan, dia bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan atas pertolongan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena Engkau baik. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan berkat yang melimpah pada kami semua. Terima kasih Tuhan, keluarga kami semua diberkati. Sering kasih Tuhan, dia bersyukur, mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Tapi satu saat, satu ketika, dia mau berangkat kerja, berangkat dia berdoa. Tetap doanya yang sama, Tuhan aku mau berangkat bekerja, tolong lindungi kami, sertai di perjalanan sampai di tempat kami kerja. Dan ketika kami sampai di tempat kerja, semua daganganku menjadi laris dan terjual habis. Doa yang sama, yang selalu dipanjatkan ketika dia berangkat bekerja. Tetapi saudara kasih Tuhan, di tengah perjalanannya melewati pematang sawah, dia tergelincir dan jatuh sehingga semua dagangannya hancur, rusak, berantakan. Dia mulai menyalahkan Tuhan. Tuhan, saya sudah berdoa. Tuhan, mengapa hal ini menimpa aku, terjadi pada aku? Hari ini aku tidak bisa berjualan, hari ini hancur semua. Apa nanti yang harus aku makan? Apa nanti yang harus aku berikan kepada keluarga, kepada istri dan anak-anak? Bahkan untuk modal dagang pun tidak ada. Seorang kasih Tuhan diam terus menggerutu. Kalau hari-hari yang lalu, ketika dia diberkati, ketika dia ditolong Tuhan, dia mengucap syukur terima kasih. Tetapi ketika alami masalah, alami cobaan yang berat ini, dia menggerutu. Dia menyalahkan, siapa ini yang salah? Seorang kasih Tuhan, dia terus menggerutu, mengapa hal ini bisa terjadi pada saya? Harusnya Tuhan tolong aku, harusnya
Tuhan sertai aku sampai di tempat dengan selamat. Saudara yang kasih Tuhan, terus dia menggerutu, terus dia tidak terima. Mengapa itu terjadi pada dia? Sampai keesokan harinya dia dapat berita bahwa angkot yang harusnya dia naiki itu tergelincir masuk jurang dan semua penumpangnya meninggal. Saudara kasih Tuhan, ketika mendengar berita itu dia menangis sejadi-jadinya. Tuhan, ampuni aku yang sudah menyalahkan Tuhan, aku yang sudah menggerutu. Seharusnya aku mengucap syukur. Ampuni aku Tuhan, ampuni aku Tuhan. Saudara kasih Tuhan, dia diselamatkan dari bahaya maut. Karena Tuhan terlalu sayang kepada orang yang dikasihinya. Itu saudara kasih Tuhan. Saudara dan saya adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Tuhan meluputkan kita dari bahaya maut. Itu semata-mata karena kita ini adalah biji mata Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, kita diselamatkan, kita dipelihara, mengucap syukurlah. Ketika alami bencana, ketika alami pandemi seperti ini, ayo kita sama-sama mengucap syukur. Di tengah-tengah pandemi ini, pasti Tuhan ada rencana buat kita semua. Buat saudara dan saya. Saudara yang kasih Tuhan, jangan kita pernah menggerutu seperti Bapak penjual tahu tadi. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, Tuhan punya rencana yang indah. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, banyak orang yang butuh diselamatkan. Banyak orang yang butuh kenal Tuhan melalui sakit COVID ini. Banyak orang diselamatkan dan banyak orang percaya Yesus. Saudara yang kasih Tuhan, barusan tadi saya bercakap-cakap di tengah-tengah pandemi ini. Ketika dia terjangkit positif COVID, didoakan, ditantang untuk percaya Yesus. Kalau engkau percaya Yesus, pasti selamat. Saudara yang kasih Tuhan, banyak orang diselamatkan. Saya punya saudara dari kepercayaan lain. Ketika dia sakit, dia nelpon, minta didoakan. Saudara yang kasih Tuhan, minta didoakan. Nah, ketika kita berdoa, sampaikan bahwa hanya Yesuslah juru selamat kita. Dia yang akan menyelamatkan. Percaya Yesus, maka engkau akan diselamatkan. Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita punya kesempatan untuk memberitakan kabar baik itu, mari kita semua manfaatkan keadaan pandemi ini untuk memberitakan kabar baik. Nah, saudara yang kasih Tuhan, Tuhan menyelamatkan kita dari bahaya maut. Kita semua, saudara yang kasih Tuhan, saudara dan saya, ini adalah biji mata Tuhan. Kita diselamatkan bukan saja dari dunia ini, ketika kita percaya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, nanti pun kita akan diselamatkan. Kita disediakan tempat di surga. Saudara yang kasih Tuhan, Tuhan melindungi kita dan melepaskan kita dari bahaya maut.
Ada jerat penangkap burung. Jerat itu ada di mana-mana. Kita tidak tahu kapan jerat itu akan menangkap kita. Tetapi Tuhanlah pelindung kita. Tuhanlah yang akan memberitakan, yang akan menuntun kita untuk kita dilepaskan dari jerat penangkap burung itu. Saudara kasih Tuhan, bersyukurlah kita punya Tuhan yang ajaib. Bersyukurlah kita ada di tempat ini. Kita berada di gereja ini. Kita percaya penyertaan Tuhan sempurna atas kita semua. Amin. Puji Tuhan. Nah, yang kedua, yang pertama tadi Tuhan melindungi kita dan melepaskan kita dari bahaya maut. Yang kedua, Tuhan melindungi kita dan melepaskan kita dari penyakit, dari sakit penyakit. Dari ayat yang ketiga tadi. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Seorang kasih Tuhan, Tuhan melindungi kita dan melepaskan kita dari sakit penyakit. Nah, seorang kasih Tuhan, kita percaya perlindungan Tuhan. Maka itu seorang kasih Tuhan, kita terus menerus minta perlindungan dari Tuhan. Nah, baru saja kita dapat serangan gelombang kedua dari COVID-19 yaitu varian Delta pada bulan Juni dan Juli kemarin. Banyak dari keluarga kita, saudara kita, tetangga, teman kita yang jadi korban. Banyak yang meninggal. Banyak yang disembuhkan. Banyak yang ditolong. Banyak sekali korban yang sudah ada. Nah, seorang kasih Tuhan. Pada tanggal 16 Juli kemarin, saya sekeluarga dikagetkan oleh berita anak menantu saya ini bekerja di sebuah perusahaan yang mengharuskan 2 minggu sekali harus tes COVID. Nah, tanggal 16 Juli kemarin anak menantu saya ini dites. Tidak ada keluhan apapun, tetapi ketika tes antigen positif. Nah, karena tidak yakin, akhirnya tes PCR. Tes PCR ternyata juga positif. Nah, anak menantu saya ini kebetulan tinggal serumah dengan saya karena kami baru saja mendapat cucu. Jadi masih kecil, jadi tinggal serumah dengan kami. Akhirnya seluruh keluarga dites, kita tes secara mandiri di tes antigen. Cucu perempuan saya ternyata juga positif. Wah, berita itu sungguh sangat mengagetkan kita. Kita semua kaget karena selama ini tidak ada gejala apapun. Kami baik-baik saja, kami tidak panas, kami tidak batuk, kami tidak pilek. Tapi ketika dites ternyata juga positif. Saudara kasih Tuhan, mulailah anak menantu saya dan cucu saya ini diisolasi mandiri. Ketika isolasi mandiri kami bingung apa yang harus kami perbuat. Kami butuh pertolongan dokter, semua dokter sulit dihubungi. Ketika bulan Juli itu semua rumah sakit di Surabaya penuh. Kami mau ke rumah sakit juga penuh. Akhirnya kita beli obat ya sepengetahuan kita saja.
Ya, banyak yang memberi saran supaya membeli obat antivirus, membeli vitamin D, vitamin C, vitamin semua dibeli. Saudara yang kasih Tuhan, semua kita konsumsi supaya kita menjadi sehat. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, di tengah-tengah serangan itu, kita semua duduk diam dan berdoa. Di tengah-tengah kesulitan hidup ini, semua orang itu ingin mencari pertolongan dan jalan keluar yang terbaik. Maka itu seorang kasih Tuhan, kita putuskan, ayo kita berdoa terus menerus. Kita terus menerus berdoa minta pertolongan dan perlindungan dari Tuhan. Ya, Mazmur 90, Mazmur 91 ini terus kita baca. Terus kita yakini bahwa ayat firman Tuhan ini yang menjadi kekuatan kita. Tuhan sanggup melepaskan kita dari bahaya maut. Dan Tuhan sanggup melepaskan kita dari sakit penyakit. Saudara kasih Tuhan, betul saudara kasih Tuhan. 2 minggu kemudian kita tes lagi dan ternyata Tuhan melepaskan kami semua dari sakit penyakit. Tuhan melepaskan kita semua dari sakit penyakit karena kita percaya penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan kalau kita duduk diam mencari Tuhan. Sering kasih Tuhan, pertolongan Tuhan itu pasti kalau kita sungguh-sungguh percaya. Sering kasih Tuhan, kejadian itu menimpa saya dan keluarga. Kami percaya pertolongan Tuhan itu ya dan amin. Maka itu saudara yang kasih Tuhan, kalau Tuhan sudah tolong saya percaya Tuhan juga pasti menolong saudara semua. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, kalaupun ada yang sudah dipanggil Tuhan, kalau dia sudah percaya Yesus, kalau dia sudah di dalam Yesus, percaya bahwa dia kalaupun sudah dipanggil Tuhan, kalaupun dia sudah meninggal, pasti dia berada di kerajaan surga. Amin. Saudara kasih Tuhan, itulah saudara kasih Tuhan. Penyertaan Tuhan yang sempurna itu terus menerus ada pada kita semua. Yang terpenting adalah keselamatan kekal ada pada diri saudara dan saya. Sering kasih Tuhan, Tuhan sanggup melepaskan kita dari bahaya maut. Dan Tuhan sanggup melepaskan kita dari sakit penyakit. Nah yang ketiga sering kasih Tuhan. Yang ketiga, supaya kita dilepaskan dari kedua hal itu, dari sakit penyakit maupun dari bahaya maut, maka kita semua harus melekat kepada Tuhan. Ya, perhatikanlah bahwa perlindungan Tuhan ini tidak berlaku kepada setiap orang. Tetapi perlindungan Tuhan ini kepada mereka yang duduk dalam lindungan Tuhan. Nah, kata duduk dalam lindungan Tuhan itu sama dengan kita tinggal bersama dengan Tuhan. Tinggal melekat kepada Tuhan. Kita baca Yohanes 15 ayat yang keempat. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu.
sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Saudara kasih Tuhan, bukti bahwa hati kita melekat kepada Tuhan adalah jika kita mau tunduk dan melakukan setiap perintah Tuhan. Orang yang mengenal Tuhan akan berusaha mencari Tuhan dalam kondisi apapun. Terlebih saat kita alami masalah. Kita akan mencari Tuhan dan kita berusaha mau duduk diam dalam lindungan Tuhan. Melekat kepada Tuhan, tinggal dalam Tuhan. Itu yang Tuhan mau kita semua kerjakan. Saudara yang kasih Tuhan, 3 hal ini yang perlu kita lakukan supaya kita tetap ada dalam penyertaan Tuhan dan lindungan Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, kita dilindungi Tuhan dan dilepaskan dari bahaya maut. Kita ada dalam perlindungan Tuhan dan dilepaskan dari segala sakit penyakit kalau kita melekat kepada Tuhan. Nah, bagaimana kita bisa melekat kepada Tuhan seperti tadi di awal, yaitu kita mau melakukan 5M prokes ditambah 1M membaca Alkitab. Terus menerus melekat kepada Tuhan supaya perlindungan Tuhan itu nyata atas hidup kita semua. Saya mau berdoa kepada saudara semua supaya kita tetap ada dalam perlindungan Tuhan, supaya kita tetap duduk diam di kaki Tuhan, butuh pertolongan Tuhan di saat kita alami kesulitan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Kami percaya ya Tuhan, kalau kami duduk diam di kaki Tuhan dan kami melekat dan kami semua berada dalam lindungan Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, pertolongan Tuhan nyata dalam hidup kami semua. Kami berdoa ya Tuhan, semua jemaat gereja Bethesda Gateway ini berkat Tuhan, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, pertolongan Tuhan melimpah atas kami semua. Dan kami mau bersyukur dalam keadaan apapun penyertaan Tuhan atas kami. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu ya Tuhan. Engkau memberkati kami semua, melindungi kami semua. Berkati semua jemaat-Mu dan hamba-hamba Tuhan yang melayani tempat ini. Mulai dari gembala, pelayan Tuhan, jemaat semua diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu. Kiranya berkat Tuhan melimpah atas kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, Bapak dikasih Tuhan, puji Tuhan, ya kita sudah beribadah pada hari ini, kita sudah memuji, memuliakan Tuhan, dan kita juga sudah mendengar apa kata firman Tuhan. Ya, Tuhan berkati Ibu Bapak yang sampai hari ini tetap setia di dalam beribadah walaupun online, walaupun beribadah di rumah masing-masing, Tuhan Yesus memberkati. Ya, juga memberkati anak-anak Tuhan, hamba-hambanya yang melayani, baik pemimpin pujian, pemusik, tim perekaman, Tuhan juga memberkati. Ya, terlebih terima kasih atas pelayanan Bapak Pendeta Insinyur Sujarwo, MTH yang telah menyampaikan pesan Tuhan pada kita semuanya, bagi umat Tuhan, Bethesda Indonesia, Tuhan memberkati. Ya, Bapak kasih Tuhan, Bapak Pendeta Insinyur Sujarwo
adalah ketua umum sinode kita terpilih, ya, yang terpilih untuk menggantikan ya hambanya ketua sinode yang lama Bapak Profesor Bambang Yudo, ya. Pemilihan di dalam sidang raya istimewa tanggal 17 September kemarin, ya. Kami juga atas nama gembala dan seluruh jemaat, pengerja, diaken mengucapkan selamat, ya, kepada Bapak Pendeta Insinyur Sujarwo MTH, ya. Selamat untuk terus bekerja di ladangnya, melanjutkan, ya, misi yang sudah dikerjakan oleh ketua umum yang lama, ya. Puji Tuhan, doakan Ibu Bapak kiranya Pak Jarwo boleh menjadi pemimpin yang luar biasa, yang membawa sinode kita menjadi gereja yang luar biasa maju, ya. Puji Tuhan, Bapak kasih Tuhan, minggu depan doakan akan uji coba ibadah onsite, ya. Walaupun dengan jumlah terbatas, kita akan uji coba, kita akan kembali ibadah di gereja, ya. Dan doakan juga mungkin minggu kedua kita sudah terbuka untuk umum, ya. Untuk menunjang ibadah onsite ini, Ibu Bapak, gereja sudah menyiapkan aplikasi, ya, untuk memudahkan absensi, memudahkan Ibu Bapak nanti memilih kursi, ya, duduk di mana, seperti kalau kita nonton bioskop, ya. Jadi hal ini sudah kami sosialisasikan dengan terbatas pada teman-teman diaken dan gembala FC. Nanti mereka akan meneruskan, ya, memberikan training ataupun penjelasan sehingga Ibu Bapak semuanya bisa mengikuti menjalankan aplikasi dengan baik, ya. Bagi yang mungkin terbatas dengan gadgetnya atau tentang caranya dan lain sebagainya, kita juga masih buka secara manual, ya. Bapak kasih Tuhan, juga minggu depan ini minggu pertama, ya. Jadi Ibu Bapak bisa mengambil hosti dan anggur di sekretariat, ya, pada jam kerja dan hari kerja, ya. Tetap doa untuk Satgas Covid kita dan juga Satgas Covid nasional, ya. Mereka boleh terus, ya, menekan Covid ini dengan secepat-cepatnya. Berdoa untuk anak-anak kita, ya, yang masih ibadah online ataupun yang onsite, tatap muka, Tuhan berkati, ya. Bapak kasih Tuhan, saya kira tidak ada pengumuman yang lain. Ibu Bapak kasih Tuhan, ya, kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini, ya. Saya undang Ibu Bapak untuk bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita pada hari ini. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan. Haleluya. Ajaib Tuhan. Amin. Kami memuji kebesaran-Mu. Haleluya. Ajaib Tuhan. Amin. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Kami naikkan syukur dan terima kasih Bapa yang ada di dalam kerajaan surga atas selesainya ibadah kami pada hari ini. Sungguh kami mengucap syukur
Karena hanya kasih dan kemurahan-Mu Tuhan, ibadah ini boleh berjalan dengan baik, mulai awal, pertengahan, hingga selesainya. Memberkati umat-Mu, domba-domba-Mu yang telah setia di dalam beribadah, memberkati anak-anak-Mu yang sudah ambil bagian dalam pelayanan, apapun pelayanan mereka, Tuhan juga memberkati. Memberkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Sujarwo yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, kiranya Tuhan Engkau memberkati pelayanannya, khususnya di dalam mengemban sebagai Ketua Umum Sinode Bethesda Indonesia, kiranya berikan hikmat sehingga bisa membawa sinode ini menjadi sinode yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami juga berdoa untuk rencana ibadah onsite. Kiranya Tuhan Engkau siapkan kami semuanya, siapkan kesehatan kami, siapkan segala Tuhan perangkat yang dipakai untuk prokes dan lain sebagainya, sehingga ibadah ini juga menjadi ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Dan selanjutnya, ibadah-ibadah selanjutnya, kiranya Tuhan Kau tolong kami, sehingga kami akhirnya semuanya kembali ke gereja untuk beribadah di gereja kami Tuhan. Terima kasih, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu, Tuhan, yang mungkin hari-hari ini ada yang sakit, baik yang di rumah maupun di rumah sakit. Kiranya Engkau menjamah mereka Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit disembuhkan, juga yang susah dihiburkan, yang kekurangan Tuhan mencukupi. Terima kasih, berdoa untuk anak-anak kami yang masih duduk di bangku sekolah, baik yang tatap muka maupun masih online, Tuhan juga memberkati. Memberkati Tuhan Yesus, pemerintah kami, mulai Bapak Presiden sampai aparat yang terendah, kiranya boleh membawa negeri ini menuju masyarakat adil, makmur, dan dapat mengatasi COVID dengan sebaik-baiknya dan secepat-cepatnya Tuhan. Berkati juga Satgas COVID, Bethesda Gateway, kiranya juga terus waspada, mengemban tugas untuk Tuhan, menggerakkan jemaat, membantu jemaat, dan ikut mengedukasi, bahkan menekan COVID-19 di gereja kami Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Saatnya sebentar juga kami akan akhiri ibadah kami pada hari ini. Sebelumnya kiranya turunkanlah berkat-Mu atas kami Tuhan. Oleh karena itu, Ibu Bapak sudah dikasih Tuhan, mari kita angkat kedatangan kita akhiri ibadah kita dengan berkat daripada Tuhan. Ibu Bapak sudah dikasih Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera dari Bapa di surga, kasih sayang dari Putra yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, juga persekutuan Allah Roh Kudus, menyertai, memberkati rumah tangga saudara, memberkati kesehatan saudara, berkati usaha pekerjaan saudara, berkati pendidikan seluruh keluarga saudara, terlebih memberkati pelayanan saudara. Hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.